maukah kamu mengamalkan sesuatu yang jika engkau amalkan maka tudrikuna man sabaqakum, kamu akan mencapai makom orang-orang terdahulu. Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir itu dengan cara yang berbeda-beda, metode yang beragam, mulai dari metode yang panjang sampai metode yang pendek. Contohnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang, maukah kamu mengamalkan sesuatu yang jika engkau amalkan maka tudrikuna man sabaqakum, kamu akan mencapai makom orang-orang terdahulu kamu. Ternyata zikirnya biasa aja. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tambah la ilaha illallah. Sederhana ya? Sederhana. Tapi di belakang ada kalimat penutupnya Nabi SAW. Siapa yang mengamalkan zikir ini, dia akan menjadi orang terbaik di hari kiamat, kecuali ada yang datang dengan zikir yang sama atau yang lebih baik daripada dia. Makanya zikir 33 itu cuma contoh. Ada kawan saya baru hijrah Pak, baru tobat, tapi ikut kelompok ekstrim. Saya kerjain dia, saya tanya, di hadis zikir itu 33, kalau aneh zikir 32 gimana? Oh bid'ah itu. Kalau aneh zikir 34, 35, ada contoh di masa Rasul. Dia terjebak dengan angka. Terjebak dengan angka. Angka itu banyak. Yang disebut banyak itu kan as-salasah fa aksar, 3 lebih. Ya. Benar gak? Kalau 33, 34, 35 itu kan masuk lebih. Jadi ulama-ulama yang saklek itu mereka lupa dengan esensi zikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Namun karena kita ini otak suka ngitung, mesti dikasih batas. Maka oleh Pak Haji Maman dikasihlah zikir 5.000, ya 11.000, 70.000, tahlil, khatam tahlil 70.000, zikir ataqah. Masih itu pagi? Masih ada nih kawan-kawan ngamalin tuh. Ya alhamdulillah. Nah, itu yang punya ilmu-ilmu jelek dulu rontok tuh pakai itu tuh. Rontokin aja, jadi nggak usah dimandi-mandiin, zikirin aja tuh. 70.000 la ilaha illallah. Nggak usah belajar aneh-aneh Pak, zikir aja 70.000 kali 7. Nggak perlu mau ilmu debus antum, nggak perlu deh. Ilmu sihir nggak perlu dah, ilmu pelet nggak perlu. Cuma kan yakin kurang. Kalau kiai-kiai tarekat itu mereka nggak sibuk dengan ilmu kanuragan, ilmu kesaktian. Mereka sibuk dengan yang maha sakti. Makanya orang-orang tarekat nggak mempertunjukkan kesaktian. Nggak ada namanya pertunjukan debus dalam tarekat. Kecuali torikot debus, tapi torikot azkar nggak ada. Turunan dari torikot zikir, jadi seni, ada seni tari, ada seni debus, itu bisa. Tapi ujung dari debus, apa ujung dari debus? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wassami. Itu ujung debus, ujung silat situ semua. Dengan nama Allah yang siapa saja bersama namanya, cukup bersama nama, cukup. Maka tiada yang merusak, tiada yang menyakiti engkau baik di langit ataupun di bumi. Itu kalau kita ma'asmihi, belum di dalam nama, baru bersama nama. Kalau kita sudah di dalam nama gimana? Apalagi nama di dalam kita. Jadi zikir-zikir kita ini latihan memaiyahkan asma. Apa arti memaiyahkan? Membersamai nama. Karena nama dan yang punya nama tidak pernah terpisah. Nama dan yang punya nama tidak punya terpisah. Siapa yang punya nama?
Allah. Dan yang punya nama itu dekatnya dengan kita, lebih dekat dari urat nadi, lebih dekat dari jantung kita sendiri, lebih dekat dari diri kita merasa dekat. Cuma kita kan nggak merasa dekat. Maka zikir-zikir hentak-hentakan itu sebenarnya untuk membuka blok, kalau bahasa orang di kota. Kalau kita di pesantren nyebutnya hijab. Ya. Hijab apa? Hijab kegelapan, hijab cahaya. Ternyata hijab terbagi dua. Ya, hati-hati nih. Hijab artinya penghalang kita kepada Allah. Kenapa nih beberapa orang bingung, nih zikir apa sih? Kok bentak-bentak Allah sih? Nah, itu dia kehijab akalnya. Allah kan gak budek, ngapain zikir keras-keras? Yang budak bukan Allah, ente yang budak. Orang udah zikir dari tadi, ente masih mikir aja. Ya. Budak tuh akal itu. Orang udah asik nyebut nama Allah itu, dia masih mikir. Telinganya pada segede itu, di sampingnya orang udah zikrullah, masih aja nanya. Ya. Itu hijab, Pak, hijab akal itu. Apalagi yang sok-sok modern, hari gini. Iya, hari gini. Ya salam. Tapi kan ada menu khafi, ya? Kan ada menu jahri, jahar, ada menu khafi. Yang nggak seneng zikir keras, ya zikir lembut aja. Asik juga itu. Orang nge-rap di luar, kita ngepop di dalam, ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, antum nggak sedang zikir keras, zikir lembut di dalam. Orang yang sedang asik dengan kerasnya, jangan dilarang. Itu. Nikmat hidup kalau begitu. Kalau zikir tadi pejam mata nggak? Atau pada menontonin orang? Ya. Ya. Kalau mau menikmati zikrullah, mulai dari pejam mata. Karena mata ini hijab, ini penghalang. Penghalang yang membuat kita tidak bisa merasakan getaran nama. Ya. Maka perlu dipejam. Supaya ketika awal-awal betul perlu diambil dari pusar, ditarik ke ubun-ubun, ke bawah kanan, hujam ke kolbu. Itu awal-awal. Kalau udah kenceng zikirnya di kolbu aja, nggak usah keluar-keluar, ntar kepalanya kemana-mana. Capek tukang mijitnya. Ya. Jadi kalau sudah kenceng, coba di kolbu Allah, ya. Jadi nggak usah kemana-mana, kepalanya nggak usah di situ aja. Allah. Ya. Itu kan cuma metode jalan zikir. Kalau sudah sampai di tujuannya, jangan balik lagi. Itu namanya debat kusir. Ya, bolak-balik. Kalau belum tembus, ulang lagi dari pusat, naik ke begitu, ya. Tapi kalau sudah di situ, udah langsung main di kolbunya. Dan itu lebih enak. Kan tujuannya cuma iza zukirallah wajilat qulub. Kalau disebut nama Allah, kolbu bergetar. Kalau getarannya sudah main, maka dia akan bergerak di dalam. Gak perlu ditarik-tarik ke otak lagi, ya. Jadi besok-besok kalau zikir lagi, jadi kepala antum tuh rehat, ya. Cuma begini aja dia. Itu udah nikmatnya bukan main. Itu jantung tuh Farhan dia. Tahu Farhan nggak? Apa arti Farhan? Hah? Farhan bukan nama teman itu. Apalagi nama yang punya toko sebelah. Oh, nama sopir Grab ya? Bukan, Farhan artinya bahagia. Karena kutul qulub zikrullah. Makanannya kolbu adalah menyebut nama Allah.